Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menanamkan nilai-nilai budaya dan cinta terhadap sejarah, pada kesempatan ini Dinas Pendidikan Provinsi Banten ingin menyampaikan informasi pembelajaran kepada para siswa-siswi khususnya SD, SMP, dan SMA agar memahami tentang nilai-nilai sejarah dan budaya. Khususnya pada posisi sekarang ini saya berada di Citaman, yaitu sebuah lokasi yang ada di daerah Desa Bongas, Kabupaten Pandeglang. Kita ketahui bahwa ada banyak sekali peninggalan-peninggalan, yakni adalah kaki arca, kemudian batu goong, kemudian dakon, kemudian lumpang, termasuk juga di daerah Sanghyang Dengdek. Ini artinya adalah Provinsi Banten banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah dan penanaman nilai-nilai budaya untuk para siswa-siswi kita. Kepada para guru sejarah dan juga masyarakat kiranya, ini dapat memelihara dan juga menanamkan nilai-nilai budaya tersebut kepada masyarakat kita, sehingga ini bisa merupakan sesuatu yang berharga bagi kita di masa depan. Provinsi Banten sangat kaya sekali dengan lokasi-lokasi sejarah dan juga nilai-nilai budaya yang lain. Untuk itu kiranya melalui informasi yang berharga ini dapat kita pelajari dan kita pelihara ke depan, sangat memberikan bekal bagi siswa-siswa kita ke depan. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berharga untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini bagian pelajaran IPS ya? Baik anak-anak, kita akan belajar IPS, yaitu tentang sejarah. Siapa yang tidak masuk? Ada? Tidak ada? Ya, baik. Terima kasih sudah hadir semuanya. Kita akan memulai pelajaran dengan sejarah. Coba apa yang ada dalam benak hati kalian ketika kita berbicara sejarah? Ya, sejarah. Dalam benak pikiran kalian, kalau kita berbicara sejarah, apa kira-kira? Masa lalu. Kalau berbicara masa lalu, kira-kira apa yang ada pada masa lalu itu? Prasejarah. Prasejarah. Ada lagi? Proto sejarah. Terus? Masa klasik. Kemudian? Kesultanan. Kemudian? Kolonial. Terus? Masa Kapan kita memulai merdeka? 1000. Itu mengenai runtutan sejarah. Nah, sekarang kita berbicara masalah prasejarah, berarti kita berbicara jauh sebelum Masehi. Ya, artinya sekian ribu tahun sebelum Masehi. Ya. Dimulai dari proto sejarah, zaman klasik, zaman kesultanan, kolonial, dan zaman kemerdekaan. Kita akan berbicara tentang wilayah Banten. Ini adalah pada zaman batu. Zaman batu di daerah Banten. Ya. Ini Pak, zaman bertanya. megalitik. Ya, ada apa, Entus? Peninggalan prasejarah yang ada di Banten itu adanya di daerah mana saja sih, Pak? Paling banyak itu diketemukan di daerah Pandeglang. Antarkin ke Sanghyang Dengdek sih.
Dek naon? Hayang nempuan situs. Ulah lalaguanan maneh, aing keur sibuk ieu. Mah rekunilanya. Kemana? Asal yang deng-deng. Yang saha? Sorangan bae si Akang Lem diganggu. Geus mau ada banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, Kamu lagi di mana? dah, Kamu dah, pergi sini aja. dah. Ya udah kok ganggu-ganggu. Ya udah.
Emak. Pernanjang. Itu emak. Penempuan batu sorban. Permisi, Pak. Ya, Di dalam ada apa saja sih, Pak? Boleh masuk? boleh. Ayo, masuk. Iya, makasih, Pak. Si. Ya. Ini lihat. Ini menhir. Kamu tahu menhir? Kurang tahu, Pak. Oh. Sebagai media ya pemujaan kayak gitu. Sekarang ini masih digunakan, Pak. Masih. Yang biasa datang ke daerah sini adalah masyarakat daerah sini atau masyarakat daerah luar? Nah, kebanyakan yang datang ke sini masyarakat dari luar. Mereka menganggap menhir adalah kuburan. Ya. Menhir sebetulnya menurut para arkeolog diambil dari bahasa Bruton. Yang artinya men itu batu, hir itu berdiri. Menhir digunakan oleh orang masa prasejarah sebagai media pemujaan. Ya, menhir biasanya menhir ada di puncak bukit, juga ada di luar sana. Mau tuh? Ayo kita keluar. Mata air kenapa selalu ada pada menhir? Kurang tahu, Pak. Gitu. Menhir selalu di bawahnya ada mata air. Kenapa? Itu karena mata air sumber kehidupan. Bayang dong kalau manusia nggak ada mata air. Yang pertama, yang kedua, mata air juga sarana sebagai ya tempat bersuci untuk ibadah gitu. Mata air, coba.
Kemarin kamu sudah kemana aja? Kemarin saya ke Sanghyang Dendek, Sanghyang Leut, juga ke Batu Sorban. Menhir di Sanghyang Leut, menhir di Sanghyang Dendek, sama batu apa? Sorban. Oh iya, batu sorban. Itu sama-sama menhir yang dipuja. Menhir yang dipuja, ya meskipun Sanghyang Dendek itu ada bentuknya ya. Iya. Aduh, gimana Sanghyang Leut? Bagus sih, tapi masih heran aja itu kok mirip orang, kata orang situ. Itu ada wujud manusia yang dikutuk tuh. Oh, cuman orang itu. Bisa aja orang mengarang cerita, membuat cerita apa saja, ya sah-sah saja, ya. Tapi menurut arkeolog, Sanghyang Dendek itu adalah akan megalit yang dibentuk oleh manusia zaman prasejarah. Menhir Sanghyang Dendek itu dibentuk oleh manusia pada saat itu untuk pemujaan yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. Gitu. Kalau kenapa kamu suka prasejarah? Ingin menambah wawasan saja, Pak. Ingin menambah wawasan. Kalau ingin menambah wawasan, kita ke Balawiku. Di sana. Mau ke sana? Ayo. Ayo. Ini Balawiku tuh. Balawiku itu apa, Pak? Dari bahasa dulu ya. Bala itu artinya tentara, wiku biksu. Jadi Balawiku itu adalah pasukan biksu. Pada masa prasejarah juga, pada masa Hindu-Buddha juga, ya apa tahapan-tahapannya jelas. Menhirnya menghadapnya sama semua ke sana, Pak. Kemungkinan pertama ini dihadapkan oleh masyarakat masa kini, oleh masyarakat Islam. Kemungkinan Balawiku ini adalah kuburan, gitu ya. Jika dijumlahkan batu-batu yang di sini berapa, Pak, jumlahnya? Oh, itu ratusan, banyak banget. Ada 145 kurang lebih. Banyak sekali menhir-menhir yang ada di sini. Ditemukan banyak keramik Cina dan genta pendeta. Kamu tahu genta pendeta? Kurang tahu. Oh, ini genta pendeta itu ditemukan di sini oleh masyarakat di sana. Genta pendeta cantik sekali. Harusnya itu kan jadi milik pemerintah. Iya.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa deh? Bapak mau lihat-lihat dulu sebentar? Oh iya, silakan. Maaf Pak, mau mengganggu. Iya. Saya tanya tentang benda-benda ini Pak. Boleh. Gimana? Ini namanya benda apa? Ini biasa disebut itu batu lumpang karena ini ada bekas-bekas untuk menumbuk sesuatu, ya. Biasanya untuk ada bahan-bahan biji-bijian atau apa, daun-daunan tumbuk kemudian menjadi semacam ramuan atau bore baik untuk muka, untuk badan ya. Muka biasanya untuk kosmetik ya, dari panas ya, pelindung dari panas. Kemudian di sini ada lagi yang disebut sama dengan batu lumpang. Kalau ini cuma satu lubangnya, ini dua. Ini juga ada bekas untuk menumbuk. Biasanya kalau sudah dua ini nggak disebut batu lumpang, tapi batu berlubang ya. Ini dua. Nah yang bagus yang sana tuh ada banyak, coba hadir. Ini apa nih? Iya, ini ada berapa coba lubangnya? Ada di situ. 2, 3, 4, 5. Coba dikasih contoh untuk menumbuknya bagaimana? Pakai batu atau pakai apa Pak? alatnya? Pakai batu biasanya, namanya gandik ya. Ini juga batu lumpang tapi biasa disebut batu dakon ya, karena ada banyak lubang. Fungsinya sama untuk menumbuk ya. Yang menarik itu ada lagi batu yang agak bulat, besar tapi lubangnya banyak. Gimana itu Pak? Nah kita lihat sini. Nah ini ada berapa lubangnya coba? Misalnya kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya. Nah, ini biasanya disebut batu dakon ya. Dakon tahu artinya apa? Untuk permainan congklak ya. Yang sekarang biasa pakai mainan anak-anak tuh dari kayu. Dulu dari batu dibikinnya, tapi ini adanya di mata air. Ya, namanya mata air Citaman. Ya, ini batunya agak seperti bulat ya, seperti bulat. Bekas-bekas lubangnya jelas ini, jelas. Sepertinya gandiknya sama, untuk menumbuknya sama. Kira-kira diameternya itu antara 5 sampai 8 cm, dalamnya berbeda-beda, bahkan ada yang sudah patah, sudah belah tuh, kemudian dia tumbuk lagi seperti ini. Nah, batu-batu lumpang seperti ini itu banyak dipergunakan di daerah air ya, di mata air untuk kegiatan ibu-ibu ya. Pak, kenapa ya dinamakan situ Citaman? Ini kita lihat di situ ya, ada Citaman itu dikatakan karena untuk menunjuk sebuah mata air. Mata air ini banyak itu mengeluarkan air sumber, kemudian ada sedikit kolam untuk menampung air ini. Dan batu-batu dakon itu mengidentikan adanya kegiatan di sekitar air ya. Jadi penduduk zaman dulu itu, masyarakat zaman dulu itu melakukan kegiatan di sekitar mata air untuk menumbuk biji-bijian, boreh ya kan, misalnya untuk apa? Muka ya, untuk kosmetik atau untuk obat apa gitu. Nah, disebut Citaman tuh bukan di sini aja, di beberapa tempat namanya Citaman juga, tapi menuju pada mata air. Nah, kenapa situs? Karena ada benda-benda purbakalanya gitu. Jadi nama ini sudah disebutkan oleh penduduk dari dulu. Nah, di Citaman ini selain ada batu-batu berlubang seperti ini, juga ada batu yang lainnya, Dek. Kita lihat misalnya di sana yuk. Nah, ini yang menarik. Kita lihat di sini ada potongan, ini semuanya fragmen. Sayang sekali, padahal ini bisa jadi treasure ya. Salah satu bukti masuknya zaman agama Hindu, Buddha ke Banten ini salah satu contohnya. Di sini ada pahatan yang sangat halus seperti kaki arca. Saya punya keyakinan ini arca perempuan ya. Di sini ada wiru dari jubahnya ini, kemungkinan dia berdiri posisinya. Berarti kalau kakinya segini, kira-kira tinggi